Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Agama Jawa, Abangan Santri dan Priai, ingin mempresentasikan hasil review buku kami untuk mata kuliah PL 3101, Aspek Sosial dan Pengembangan Komunitas. Berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Aisyah Zara Putri Setiawan, NIM 154200011, dan Aulia Siti Nurmala, NIM 1542029. Berikut merupakan outline pembahasan kali ini, terdiri dari gambaran umum, karakteristik, tipe kepemimpinan, hubungan kelompok, kegiatan penting, dan perubahan-perubahan. Masuk ke segmen pertama, yaitu gambaran umum. Buku yang kami review berasal dari disertasi Clifford Geertz berdasarkan penelitian di Jawa pada tahun 1952 sampai 1954. Geertz mencoba menyimpang dari tradisi antropologi umumnya yang memberi perhatian utama kepada komunitas kecil petani atau penggembala, juga suku-suku terasing yang cenderung menghilang. Suatu kota kecil di Jawa Timur disebut Mojokuto, dipilihnya untuk memberikan kontras terhadap kecenderungan tersebut karena kota kecil itu mempunyai penduduk yang sadar huruf dengan tradisi yang tua, urban, sama sekali tidak homogen, serta sadar dan aktif secara politik. Di Mojokuto terjadi benturan budaya di mana Islam, Hinduisme, dan tradisi animisme berbaur dalam satu sistem sosial. Bertolak belakang dari judulnya, studi ini bukan menjelaskan keagamaan di Jawa, melainkan mengenai agama di Mojokuto yang meliputi kurang lebih 0,05% penduduk dari seluruh Pulau Jawa. Mojokuto atau yang lebih dikenal dengan Pare adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Adapun populasi penduduk yang ada di Mojokuto yaitu sekitar 20.000 orang yang terdiri dari 18.000 orang Jawa, 1.800 orang Cina, dan selebihnya terdiri atas etnis Arab, India, dan minoritas lainnya. Berikut merupakan sejarah singkat dari penyebaran agama di Jawa. Penyebaran agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu budaya kejawen yang menyerap unsur-unsur Hinduisme dan budaya pedesaan. Maka terjadinya akulturasi antara dua arus nilai yang sama besarnya, yaitu asimilasi antara ajaran Islam dengan budaya Jawa, baik dalam lingkungan keraton maupun pedesaan. Proses akulturasi yang berangsur-angsur sedemikian rupa membuat Islam sebagai ajaran agama dan Jawa sebagai entitas budaya menyatu dan membentuk sebuah budaya yang berbeda dari budaya asalnya. Pengaruh Islam yang begitu besar di Jawa dalam satu sisi dan kuatnya masyarakat mempertahankan budaya Jawa pada sisi lain mengharuskan keduanya melebur menjadi satu. Masuk ke segmen kedua, yaitu karakteristik. Yang pertama ada interaksi dan proses sosial yang menyebabkan munculnya konflik. Dari yang pertama ada kelompok abangan dan santri yang saling mengejek nilai keagamaan yang dianut, kemudian santri menuduh abangan sebagai kaum yang menyembah berhala, dan pemimpin permai atau abangan melakukan propaganda merendahkan Islam dalam ruang lingkup politik. Kemudian dari yang kedua berasal dari kelompok priai dan abangan yang memiliki ketidaksetujuan terhadap kebiasaan dan tradisi masing-masing, kemudian priai menuduh abangan yang tidak tahu tempat yang mengganggu organik masyarakat dan gagal meniru gaya hidup priai. Kemudian yang ketiga dari kelompok santri dan priai mengkritik santri sebagai munafik dan santri menuduh priai yang tidak bisa membedakan dirinya dengan Tuhan. Kemudian ada bahasa yang digunakan dalam agama Jawa ini, yaitu bahasa Jawa dengan tiga tingkatan pokok, yaitu kromo, madya, dan ngoko, yang penggunaannya menyatakan status atau keakraban bagi para pembicara. Untuk tingkatan tertinggi ada krama, dan tingkatan terendah ada ngoko. Adapun penggunaan bahasa itu dibagi berdasarkan pelakunya. Yang pertama ada kelompok non-priai, orang kota, dan orang yang setidaknya berpendidikan cenderung menggunakan bahasa krama Inggil, krama biasa, krama madya, ngoko madya, dan ngoko biasa. Kemudian untuk kelompok yang kedua berasal dari petani dan orang kota yang tidak berpendidikan, biasanya cenderung menggunakan bahasa krama madya, ngoko madya, dan ngoko biasa. Kemudian untuk kelompok ketiga yaitu priai dan orang kota yang berpendidikan, biasanya cenderung menggunakan bahasa krama Inggil, krama biasa, krama madya, dan ngoko biasa. Kemudian berikut merupakan nilai dan norma yang dianut oleh masing-masing kelompok. Untuk kelompok abangan menganut nilai tradisi, kebiasaan, adat istiadat tradisional, dan Islam. Untuk kelompok santri menganut ajaran Islam yang dijadikan dasar yang pokok untuk perilaku manusia dalam semua aspek. Kemudian untuk kelompok priai menganut nilai etiket, seni, dan praktik mistik.
Kemudian untuk norma, untuk kelompok abangan menganut norma sosial, kelompok santri menganut norma agama Islam, dan kelompok priai menganut norma kesopanan. Kemudian untuk struktur sosial dalam kelompok terbagi menjadi 3 varian. Yang pertama ada varian abangan yang menekankan aspek-aspek animisme sinkretisme Jawa secara keseluruhan dan pada umumnya diasosiasikan dengan unsur petani desa penduduk. Dan yang kedua ada varian santri yang menekankan aspek-aspek Islam sinkretisme itu dan pada umumnya diasosiasikan dengan unsur pedagang dan juga unsur-unsur tertentu pada kaum tani. Untuk yang ketiga ada varian priai yang menekankan aspek-aspek Hindu dan diasosiasikan dengan unsur birokrasi. Kemudian ada stratifikasi sosial pada hierarki 1, terdapat kelompok priai yang mencakup pejabat pemerintah, pegawai dan administratur tinggi, guru-guru tinggi, pegawai rendahan dan guru rendahan. Kemudian pada hierarki kedua, ada kelompok santri yang mencakup pedagang, pemilik toko, dan petani pemilik. Dan di hierarki ketiga, ada kelompok abangan yang mencakup pengrajin kecil, pedagang kecil, buruh perkebunan, buruh tani, kuli, penganggur, pengemis, dan sebagainya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Siti Nurmala, 1542029, akan melanjutkan segmen yang ketiga, yakni terkait tipe kepemimpinan. Untuk tipe kepemimpinan varian abangan, yaitu menggunakan traditional authority, yakni biasanya memimpin upacara ataupun selamatan karena dipandang berdasarkan nilai dan normanya. Untuk santri juga menggunakan traditional authority, di mana terdapat konflik kepemimpinan di kalangan konservatif dan modern, dan menunjukkan otoritas yang berdasarkan kesakralan atau nilai dan norma yang berlaku. Adapun priai menggunakan rational legal authority, yakni pekerjaan di pemerintah yang pangkatnya lebih tinggi. Untuk segmen yang keempat, yakni hubungan kelompok. Untuk hubungan kelompok dengan kelompok sosial yang lainnya, jadi ketiga kelompok memiliki hubungan dalam ruang lingkup politik atau pemerintahan. Contohnya untuk varian santri yang konservatif lebih berafiliasi pada Nahdlatul Ulama atau NU, dan santri yang modern lebih banyak berafiliasi pada Masyumi yang saat itu didominasi oleh Muhammadiyah. Selain itu, kaum santri juga melakukan ibadah haji ke Mekah, walaupun pada saat itu diceritakan bahwa banyak kaum santri yang tertipu oleh calo, sehingga semakin hari semakin berkurang kaum santri yang melakukan ibadah haji ke Mekah, seiring dengan pandangan bahwa tidak perlu jauh-jauh untuk menuntut ilmu agama, karena di Indonesia juga sudah ada seperti itu. Dan untuk segmen yang kelima, yakni kegiatan penting dari masing-masing kelompok. Untuk kegiatan penting abangan sendiri, yang pertama ada selamatan menurut penanggalan. Jadi ini tuh selamatan berdasarkan pola waktu Islam dengan menghitung bulan menurut rembulan yang berkaitan dengan hari-hari suci dan upacara siklus pertanian. Yang kedua ada selamatan desa, yakni selamatan peralihan tahap maupun selamatan menurut penanggalan. Yang keduanya berorientasi ke arah pengkudusan saat-saat tertentu. Dan yang ketiga ada selamatan selingan, di mana selamatan yang diadakan sekali-kali untuk sebuah peristiwa atau maksud khusus yang biasanya tidak berulang kembali pada rangkaian jarak waktu tersebut. Selanjutnya untuk kegiatan penting santri, yang pertama ada terbangan, yakni kesenian yang berkembang di kelompok konservatif berupa nyanyian khusus yang diiringi gendang. Yang kedua ada pengaosan, yakni dilakukan oleh kelompok modern dan berkumpul untuk membicarakan ajaran agama dan permasalahan politik. Namun di samping terbangan dan pengaosan, kaum santri ini terkenal dengan ritualnya, yakni mengerjakan sembahyang 5 kali sehari, yakni sholat 5 waktu, yang itu pun menunjukkan dirinya sebagai santri. Kemudian kegiatan penting priai ada meditasi, yakni dilakukan bersama dengan anggota sektenya.
Untuk, segmen selanjutnya yakni perubahan-perubahan. Nah, beberapa selamatan tadi ya, semakin hari itu tidak lagi sering dilakukan. Kemudian terjadi perubahan pula pada, terjadinya sekularisasi di tiap golongan, baik abangan, santri, maupun priai, dan juga sistem pendidikan santri yang bergeser dari pondok ke sekolah. Jadi santri yang konservatif itu identik dengan mereka yang belajar di pondok pesantren, sementara santri, yang modern yaitu mereka yang biasa, belajar di sekolah agama gitu, dengan, pengaruh, pemikiran-pemikiran dari barat. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama, secara struktur fungsional, ketiga kelompok tersebut bergantung pada fungsinya masing-masing, sehingga membentuk keseimbangan. Nah, abangan ini diasumsikan sebagai masyarakat desa yang dilihat dari pola kegiatan pertaniannya. Untuk santri sendiri diasumsikan sebagai kaum pedagang yang mengamalkan Islam secara murni, dan priai diasumsikan sebagai kaum bangsawan yang identik dengan kekuasaan. Dan ketiganya ini memiliki fungsinya masing-masing dan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di Jawa. Selanjutnya teori konflik, jadi di antara ketiga golongan itu terjadi konflik ya, di antaranya konflik ideologi itu agama, stratifikasi kelas, dan juga konflik politik. Nah, konflik agama ini didasarkan karena ketidaksenangan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kelompok lain. Nah, adapun konflik kelas ini karena adanya perubahan status sosial dan konflik politik karena adanya kepentingan politik dari masing-masing kelompok, terutama kelompok keagamaan. Dan yang terakhir ada interaksi sosial. Jadi ketika Islam bertemu dengan substruktur sosial desa yang mereka itu syarat dengan kepercayaan tahayul, animisme, dan Hinduisme, maka yang terjadi adalah peleburan ya antara Islam sebagai agama yang asing dengan budaya lokal yang ada di sana gitu, yang pada perkembangannya terakumulasi dalam varian abangan. Nah, demikian gitu ya dengan, ketika Islam bertemu substruktur birokrasi yang syarat akan nilai-nilai tradisional keraton yang penuh dengan tata cara etika kaum ningrat, maka yang mengedepankan Islam adalah varian priai gitu, yang pada tataran tertentu masih mempertahankan praktek-praktek animisme dan Hinduisme sebagaimana varian abangan. Nah, ini lain halnya dengan varian santri gitu. Ketika Islam dihadapkan dengan substruktur sosial pasar yang syarat dengan budaya pelayaran yang memungkinkan untuk secara mudah menggali dan menyerap Islam secara murni, maka keberagaman mereka lebih menampakkan unsur Islam secara murni. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.